Apakah Bapak Ibu sudah pernah belajar tentang filsafat sebelumnya? Belum ya? Oke. Ya, oke. Nggak apa-apa. Berarti saya akan mulai dari awal dulu. Semoga hari ini kita bisa menyelesaikan bahan kita. Baru besok kita akan masuk dalam diskusi. Oke, sederhana saja kelas kita. Kapan saja Bapak Ibu mau istirahat, mau rehat, silakan. Mau makan, silakan. Ya, kita jalan terus. Jadi bisa sambil minum kopi, sambil makan, sambil belajar. Kita santai perkuliahan kita, bebas. Ya, jadi tidak kaku ya. Kapan saja misalnya dalam presentasi saya ada yang ingin ditanyakan, silakan. Materi nanti saya akan bagikan. Tadi saya coba di laptop ini untuk karena laptop ini barusan diservis untuk masukin PowerPoint, ternyata agak tadi harus didaftar lagi. Saya daftar, dia agak terganggu. Jadi nanti saya akan bagikan. Oke. Kita akan masuk ke awal, introduction, tentang kesalahpahaman filsafat. Nah, filsafat ini memang agak-agak kurang diminati, ya. Agak terasa seperti momok dalam perkuliahan, ya. Dan juga agak bertentangan dengan teologi, ya, filsafat. Tapi ternyata belajar filsafat juga mengasihkan, gitu ya. Kalau bagi orang yang suka untuk berpikir, bernalar di situ. Tapi sebenarnya untuk teologi kita memerlukan pelajaran filsafat ini, karena di filsafat ini yang diutamakan adalah berpikir dan bernalar di situ. Berpikir bernalar untuk melihat sesuatu yang baik, apa yang kebenaran-kebenaran yang bisa ditemukan di situ. Oke, apakah suara saya cukup jelas? Ya, oke. Nah, tapi sebelum saya masuk di situ, saya seperti biasa saya akan memberikan awalan bahwa kita ini lagi belajar teologi, kita lagi belajar ilmu tentang Tuhan. Dan ilmu tentang Tuhan ini berusaha dipahami oleh otak kita yang terbatas. Jadi ibaratnya kotak seperti ini, gambar kotak. Ini adalah gambar kebenaran Allah yang mutlak sepenuhnya, yang berusaha dipahami oleh setiap kita. Sehingga ada yang melihat dari sisi sini dan mengatakan bahwa dia sudah mengalami kebenaran yang seutuhnya, kebenaran yang mutlak, padahal dia baru mencicipi kebenaran yang sebagian. Ada yang melihat dari sisi sini, ada yang melihat dari atas, ada yang melihat dari bawah, bahkan ada yang melihat dari sudut-sudut, ada yang melihat dari titik-titik dalam perspektif kotak itu tadi. Dan kita tidak bisa merasa bahwa kebenaran kita lebih benar daripada orang lain. Karena kita baru melihat, kita tidak bisa mengalami kebenaran yang mutlak, yang utuh. Karena kebenaran Tuhan itu sempurna adanya. Kita berusaha untuk memahami, otak kita kecil, ya, terbatas, berusaha memahami Tuhan yang tidak terbatas. Bagaimana kita bisa memasukkan Tuhan yang tidak terbatas di dalam pemikiran kita, di dalam otak kita. Nah, itu sehingga
kita harus saling menerima satu dengan yang lain. Tidak ada yang berkata saya lebih daripada dia, karena kita masing-masing memahami dengan pemahaman kita. Orang lain ada yang bisa menggali lebih dalam dibanding orang lain, ada yang hanya mencicipi permukaan saja. Tapi itu merupakan suatu kasana berpikir kita. Dan saya pun tidak bisa mengatakan bahwa saya lebih daripada Bapak Ibu, karena kita masih dalam taraf berproses untuk belajar ke sana. Saya mungkin lebih dulu belajar daripada Bapak Ibu. Saya belajar dan saya bisa selesai lebih dahulu, bukan berarti saya lebih pakar di bidang-bidang yang ada. Tetapi ya karena saya lebih dulu, jadi marilah kita saling berinteraksi dengan baik dalam kelas ini, ya, saling memahami satu dengan yang lain. Seperti perkuliahan kita bulan Mei kemarin, itu sangat mengasihkan ya, sangat luar biasa. Nah, oke, kita akan masuk. Jadi apakah filsafat itu? Ini pelajaran filsafat berpikir ini itu sudah dimulai dari zaman sebelum Masehi sebenarnya. Nah, jadi ada beberapa kesalahpahaman pemikiran tentang filsafat. Sesuatu bahwa filsafat itu adalah sesuatu yang serba rahasia, mistis, dan aneh. Apakah demikian? Apakah filsafat itu sesuatu yang serba rahasia, mistis, dan aneh? Padahal dalam filsafat itu yang dikembangkan adalah kemampuan berpikir, melihat keadaan, dan menemukan kebenaran di situ. Nah, ada yang berkata bahwa filsafat merupakan hasil kombinasi antara astrologi, psikologi, dan teologi. Bapak filsafat adalah Thales. Dia hidup sesudah Nabi Musa. Jadi kemungkinan besar bahwa dia juga mendengar ajaran Musa. Jadi dia tahu di situ. Namun apakah filsafat adalah kombinasi dari astrologi, psikologi, dan teologi? Filsafat merupakan pengembangan dari daya berpikir manusia, ya, untuk menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Nah, dalam menemukan kebenaran yang sesungguhnya ini, masing-masing itu mempunyai batas atau dimensi kebenaran yang berbeda dengan orang lain. Misalnya si A menemukan kebenaran tentang A, belum berarti bahwa itu adalah suatu kebenaran yang utuh. Nanti si B akan menyelidiki lagi tentang pendapat si A tadi, dan kemudian bisa mengeluarkan pendapat atau kebenaran yang lain. Nah, ada yang berkata bahwa ilmu yang paling istimewa itu filsafat adalah ilmu yang paling istimewa, menduduki tempat paling tinggi di seluruh ilmu pengetahuan yang ada, karena filsafat disebut sebagai Mater Scientiarum atau induk daripada segala ilmu pengetahuan. Kemungkinan juga benar bahwa karena filsafat maka ada beberapa yang sudah meresume buku dari filsafat, kemudian keluar ada matematik di situ, ada dia berpikir keluar biologi, dia berpikir tentang alam, dan keluar ilmu fisika dari situ, ya. Jadi bahwa memang filsafat adalah induk dari segala ilmu pengetahuan. Tapi bagaimana dengan teologi? Teologi juga the queen of science, ya. Nah, sehingga di sini juga ada yang berkata bahwa berkembang pemikiran filsafat hanya dapat dipahami oleh orang-orang jenius. Apakah filsafat hanya bisa dipahami oleh orang-orang jenius? Sebenarnya bukan orang-orang jenius saja. Semua orang yang mau menggunakan
pikirannya untuk berpikir, ya dia bisa belajar filsafat, karena filsafat itu adalah mengembangkan daya nalar kita. Nah, banyak mahasiswa yang sengaja menghindari mata pelajaran ini karena dianggap terlampau sukar dan pelik, susah katanya filsafat. Ya, sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita pun juga berfilsafat. Dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita, apalagi kalau dalam bidang teologi, ya kita berusaha untuk menemukan kebenaran yang ada. Itu berarti menggunakan daya nalar kita, daya berpikir kita di situ. Jadi sebenarnya apapun yang kita pelajari, ya apapun yang kita pelajari, di situ kita harus mempunyai nalar berpikir yang dikembangkan dengan sebaik-baiknya. Kemarin saya nonton si Rocky Gerung. Rocky Gerung bilang bahwa filsafat itu atau cara bernalar, ketika cara bernalar kita benar, maka kita akan mengambil keputusan atau tindakan yang benar. Ya. Dan dia memang ada menyinggung soal pemerintah, katanya cara bernalar pemerintah itu tidak benar, atau dalam konteks katanya dungu karena cara bernalarnya salah. Apakah seperti itu? Ya, masing-masing kan punya persepsi cara bernalar sendiri, memakai metode-metode yang dia temukan dan juga berupa hasil pengalamannya dia juga di situ. Kebalikannya, ada anggapan bahwa filsafat tidak berharga untuk dipelajari, tidak lebih dari sekedar lelucon atau omong kosong, tidak berguna, misalnya untuk merancang bangunan atau agar beternak berhasil dan lain-lain. Memang kuliah filsafat atau mereka yang mengambil jurusan filsafat khusus, masa depan mereka memang dipertanyakan. Ya, dipertanyakan memang. Karena agak susah. Bisa kalau memang dia menemukan hal-hal atau dia bernalar sesuatu yang di luar atau out of the box. Ya, dia bisa jadi konsultan politik di situ. Ataukah dia bisa jadi pengamat ekonomi, karena dia berpikir di situ, pengamat politik, pengamat pemerintahan dan lain-lain, ya. Tapi sebenarnya filsafat dan budaya, ya, filsafat dan budaya itu agak sangat berkaitan erat. Orang membangun rumah dalam tatanan budaya Jawa misalnya, itu ada dasar-dasar filosofisnya juga di situ. Begitu juga dengan di Bali, ya, ada dasar filosofisnya di situ. Jadi filsafat ini membangun suatu kebudayaan, membangun cara hidup yang ada. Kenapa Aristoteles ketika dia melihat keadaan di Yunani pada waktu itu, atau di Roma, saya lupa Yunani atau Roma, ya mungkin ada yang membahas di situ bahwa ada dua penyair yang selalu menceritakan tentang kisah-kisah dewa-dewa mereka, dan penyair-penyair ini menceritakan juga tentang kejelekan-kejelekan yang dewa-dewa mereka lakukan, sehingga menjadi teladan bagi kehidupan bermasyarakat. Degradasi moral pada waktu itu sangat hancur, sehingga yang terjadi adalah si Aristoteles ini kemudian mulai mengembangkan filsafat moral, mulai menyinggung pemerintahan yang ada, sehingga dia akhirnya, karena dia merupakan ancaman
masyarakat yang ada di situ dia harus dibunuh, diracuni, ya dia harus minum racun di situ. Nah, jadi filsafat ketika dikembangkan ke arah yang baik akan bisa mengubah tatanan perilaku masyarakat sebenarnya. Nah, jadi itu beberapa kekeliruan dan justru memberi petunjuk bahwa ada ketidaktahuan terhadap filsafat. Nah, memang pengamatan sekilas terhadap keberadaan filsafat dapat menyesatkan. Tetapi apabila benar-benar disimak secara serius atau dijalani secara mendalam, maka filsafat itu akan semakin menarik dan semakin diminati. Jadi misalnya, mengapa si A berlaku demikian? Oh, ketika ditelusuri, dipikirkan, dinalar, oh ternyata bahwa dia ada masalah di ini. Dulu saya pernah berdebat S1 dengan dosen filsafat. Jadi pada waktu itu ibu ini berkata bahwa ada seseorang yang kelaparan, lalu kemudian melewati sebuah perkebunan dan kemudian dia menemukan di situ mentimun. Dan kemudian dia tanpa meminta, karena dia lapar, dia ambil mentimun itu dan dia makan. Nah, dari sudut kebenaran, itu adalah hal yang salah kan. Itu adalah mencuri milik orang lain. Saya berdebat dengan dia, saya bilang, itu salah, itu mencuri. Tapi dia bilang, ya, coba dipikirkan, dinalar. Seandainya dia tidak menemukan mentimun, apa yang akan terjadi dengan dirinya? Tidak ada orang-orang di situ. Haruskah dia pergi untuk mencari orang dan kemudian meminta mentimun tersebut? Saya tetap bertahan bahwa secara kebenaran itu salah. Tetapi kalau kita banyak berdebat dan memang ternyata filsafat itu tidak hanya berbicara soal kebenaran. Bagi filsafat itu bisa berlaku semu, karena bisa terjadi kebenaran yang lain, bukan pada satu titik. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana menemukan kebenaran-kebenaran dalam konteks filsafat. Oke, secara etimologi atau cabang ilmu linguistik, ya, yang mempelajari asal-usul suatu kata filsafat atau falsafah atau filosofi dalam bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari bahasa Arab falsafah. Dalam bahasa Inggris filosofi berasal dari bahasa Yunani filosofia. Nah, kata ini merupakan kata menyebut yang berasal dari kata-kata filia atau persahabatan, cinta, kasih, sahabat, dan sebagainya. Jadi filia itu ya kita kasih filia, kasih persahabatan. Dan Sophia itu kebijaksanaan atau kearifan. Jadi banyak yang memberi nama anaknya Sophia, kebijaksanaan, ya, arif. Nah, sehingga secara harafiah adalah seorang pecinta kebijaksanaan. Itu arti daripada filsafat, atau yang mencintai kebijaksanaan atau sahabat pengetahuan. Tetapi ada beberapa ahli termasuk orang Indonesia berkata bahwa filsafat itu sebenarnya bukan cinta kebijaksanaan, tetapi bagaimana kita bisa menemukan kebenaran lewat penalaran kita. Ya, jadi filsafat seperti itu. Nah, dalam bahasa Belanda, kata filosofi yang dipungut dari bahasa Belanda juga dikenal di Indonesia, filosofi. Bentuk terakhir ini mirip dengan aslinya filosofi, filosofia, ya. Nah,
Di Indonesia orang yang mendalami falsafah atau itu disebut filsuf. Ya, filsuf. Ada filsuf dari Cina, lalu kemudian akhirnya dianggap ajarannya itu dan dipercaya, dan sehingga menimbulkan aliran kepercayaan yang baru, agama yang baru. Asal usulnya dimulai dari pertama kali diyakini ya sebagai tradisi kuno, sebagai orang yang pertama kali menggunakan istilah filsafat itu Pitagoras, ya, abad 6 sebelum Masehi. Tapi ada yang berkata ada bapak filsafat itu Thales, ya. Nah, Pitagoras kan terkenal dengan matematikanya, rumus matematikanya. Tetapi kebenaran bahwa dia adalah bapak filsafat atau orang yang pertama kali menggunakan istilah filsafat masih diragukan. Ya, karena pribadi dan kegiatan Pitagoras ini itu masih bercampur dengan berbagai legenda, bahkan tahun kelahirannya dan kematiannya pun tidak diketahui dengan pasti. Nah, oleh karena itu, untuk memahami apa sebenarnya filsafat itu tidak cukup dengan hanya mengetahui asal-usul atau arti istilah yang digunakan, melainkan juga harus memperhatikan konsep-konsep dan definisi-definisi yang diberikan oleh para filsuf. Ya, dan pada kenyataannya itu bisa berbeda satu dengan yang lain, bisa bertentangan satu dengan yang lain. Dalam perjanjian baru kita belajar bahwa di Athena itu atau di Yunani itu mereka tidak bisa menemukan kebenaran penyatuan, ya, coba antara yang ilahi dengan yang tidak ilahi, ya kan, yang roh dan yang jiwa, sehingga mereka tidak bisa menemukan, tidak bisa memahami konsep tentang bagaimana Yesus menjadi manusia. Ya, ada Plato dan Aristoteles ada pertentangan di situ. Oke. Nah, konsep dan definisi-definisi daripada ini itu tergantung daripada filsuf. Ada filsuf pra-Sokratik, skolatik, ya. Ada Sokratik yang mempertanyakan tentang awal dan asal mula alam dan berusaha menjawabnya dengan menggunakan rasio atau logos tanpa meminta bantuan mitos. Jadi mereka berusaha membahas tentang asal usul alam itu dengan pikiran mereka, pengetahuan mereka, penalaran mereka. Tetapi juga ada yang disebut mitos, ya, cerita-cerita tradisional atau dongeng-dongeng kuno. Nah, jadi ada yang berangkat dari mitos, ada yang berangkat dari logika. Definisi filsafat ilmu yang berupaya untuk memahami hakikat alam dan realitas yang ada dengan mengandalkan akal budi, penalaran. Nah, ya, lalu kemudian ada Plato di situ yang mengatakan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berusaha meraih kebenaran yang asli dan murni, sehingga perlu penyelidikan tentang sebab-sebab dan asas-asas yang paling akhir dari segala sesuatu yang ada. Jadi Plato mengembangkan filsafat ide, bahwa ide ini adalah sesuatu yang nyata. Plato juga membahas tentang jiwa manusia, bahwa jiwa manusia itu terperangkap di dalam tubuh ini. Nah, kalau kita belajar tentang konsep jiwanya Plato, bahwa jiwa itu ada di satu tempat. Di satu tempat berkumpul jiwa-jiwa ini.
Lalu kemudian ketika manusia menikah dan kemudian bersetubuh, maka ketika terjadi pembuahan, maka yang ilahi akan mengambil jiwa dari tempat ini dan kemudian menaruh jiwa itu di pada saat pembuahan itu terjadi. Nah, jadi jiwa-jiwa itu ada di satu tempat. Ya, ini filsafat daripada Plato. Lalu kemudian Aristoteles juga murid Plato. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang senantiasa berupaya mencari prinsip-prinsip dan penyebab-penyebab dari realitas yang ada. Ia mengatakan pula bahwa filsafat berupaya mempelajari being as being, atau keberadaan sebagai keberadaan, atau being as sah, ya, keberadaan sebagaimana adanya. Nah, jadi Plato mempelajari hal yang demikian. Oke, Plato dan Aristoteles, ya, kita banyak mengacu kepada filsafat Plato dan Aristoteles. Lalu kemudian ada filsuf-filsuf yang lain setelah zaman sebelum Masehi, ada filsuf-filsuf setelah Masehi. Ada yang dikenal dengan René Descartes, ya, René Descartes. Tahu, ya, cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada, ya, cogito ergo sum, ya. Jadi terkenal dengan itu, ya, mengatakan bahwa filsafat adalah himpunan dari segala pengetahuan yang pangkal penyelidikannya adalah mengenai Tuhan, alam, dan manusia. Jadi mengenai Tuhan, alam, dan manusia. Jadi ada filsuf-filsuf yang hanya menyelidiki tentang alam, ada filsuf yang menyelidiki tentang Tuhan, ada filsuf yang menyelidiki tentang manusia. William James, filsuf Amerika yang terkenal sebagai tokoh pragmatis dan pluralis, berkata filsafat adalah suatu upaya yang luar biasa hebat untuk berpikir yang jelas dan terang. Jadi menurut dia, filsafat itu akan membuat kita bisa bernalar dengan lebih baik lagi, berpikir dengan jelas, bisa melihat dengan jelas, dan kemudian terang benderang kita bisa menemukan sesuatu di situ. R.F. Birling, ya, dia adalah seorang guru besar filsafat di Universitas Indonesia juga. Dalam bukunya Filsafat Dewasa ini ada yang membahas tentang filsafat dewasa ini? Gak ada. Dia mengatakan bahwa filsafat berusaha memajukan pertanyaan tentang kenyataan seluruhnya atau tentang hakikat, asas, prinsip, dan kenyataan. Juga mengatakan bahwa filsafat adalah suatu usaha untuk mencapai radix. Radix itu sesuatu yang radikal, ya, radikal, yang yaitu akar kenyataan dunia, wujud, ya, akar pengetahuan tentang diri sendiri. Jadi akar kenyataan tentang dunia dan wujudnya, akar pengetahuan tentang diri sendiri. Nah, perbedaan konsep dan definisi tersebut merupakan suatu keharusan bagi filsafat. Sebab kesamaan dan kesatuan pemikiran tentang pandangan justru akan mematikan dan menguburkan filsafat untuk selama-lamanya. Jadi di dalam filsafat tidak ada yang namanya keseragaman, ya, tetapi justru akan banyak menimbulkan perbedaan-perbedaan. Jadi misalnya ketika saya berpikir tentang sesuatu, maka akan ada filsafat atau filsuf yang lain yang akan menguji pemikiran saya dan kemudian menemukan sesuatu dari situ. Dan kemudian ada lagi yang menguji tentang pemikirannya. Jadi kebenaran itu berusaha untuk terus ditemukan. Sampai kapan?
sampai selamanya. Ya, sampai selamanya. Jadi belajar filsafat itu tidak akan ada habisnya. Karena orang akan dibawa terus untuk bernalar. Bagaimana filsafat itu tercipta? Apa yang menyebabkan manusia berfilsafat? Jadi ada 4 hal yang merangsang manusia untuk berfilsafat. Yang pertama, ketakjuban. Takjub. Ya. Takjub di sini dalam bahasa Yunani adalah taumasia. Taumasia. Atau kekaguman, atau keheranan, atau ketakjuban. Nah, Aristoteles dalam karyanya Metafisika mengatakan bahwa karena ketakjuban manusia, maka manusia mulai berfilsafat. Jadi ada 2 hal penting yang pasti dimiliki oleh ketakjuban itu, yaitu subjek dan objek. Makhluk yang takjub dan sesuatu yang menakjubkan. Makhluk yang takjub itu adalah manusia. Dan sesuatu yang menakjubkan. Apa itu? Yang kita ketemukan di luar manusia. Nah, Plato dari penelitian dia menemukan ketakjuban-ketakjuban. Immanuel Kant juga seperti itu. Dia menemukan tentang hal-hal yang abstrak. Yang kedua adalah, selain ketakjuban, adalah ketidakpuasan. Oke, di ketakjuban misalnya, takjub tentang kenapa bisa matahari ini berputar sedemikian rupa berganti dengan bulan. Takjub. Lalu kemudian mulailah orang berpikir ke sana dan menemukan itu. Dulu pandangan gereja adalah bumi itu adalah pusat dari tata surya. Pandangan gereja awal. Ya. Sehingga Galileo terus siapa lagi itu, akhirnya para pemikir, para filsuf menemukan bahwa bukan bumi yang menjadi pusat dari tata surya, tapi matahari. Pada waktu itu kekuasaan gereja sangat kuat, sehingga hal-hal yang bertentangan di gereja ya bisa dieksaminasi, hilang. Ya, di orang-orang yang bertentangan dengan pengajaran gereja, ya banyak yang kemudian mati dibunuh. Nah, yang kedua, ya, kenapa? Galilei, ya. Oke. Nah, yang kedua adalah ketidakpuasan. Ya, kenapa manusia berfilsafat? Karena tidak puas. Manusia ingin memuaskan pemikirannya. Ya, di masyarakat ini kan banyak mitologi, mitos-mitos yang berkembang. Mitos misalnya, jangan kalau sudah malam itu, kalau sapu rumah jangan nyapu keluar, ya. Kan kalau atau jangan duduk di atas bantal, jangan berdiri di pintu, apalagi kalau sudah lewat dari jam 6 jangan bermain di luar rumah, masuk dalam rumah, jangan gunting kuku malam-malam misalnya. Ini kan mitos-mitos. Nah, bagi orang yang tidak percaya, kenapa demikian? Kenapa ada mitos-mitos seperti itu? Itu kan menimbulkan ketidakpuasan dalam berpikir. Nah, bagi orang-orang yang cenderung untuk tidak menggunakan daya nalarnya, ya sudahlah, kita terima saja. Tapi orang yang ingin mempergunakan daya nalarnya, pemikirannya, maka dia mulai berpikir secara rasional, secara akal budi, dan mulai bernalar di situ.
Dan kemudian akhirnya dia menemukan, oh ternyata kenapa kita dilarang untuk duduk di atas bantal. Karena selama kita biasanya main, duduk itu sembarang tempat kan kotor. Jadi ketika kita duduk di atas bantal, bantal kan tempat untuk tidur. Nanti bantalnya jadi kotor. Tapi kan bagi orang-orang tua dulu-dulu, pokoknya dengar saja, percaya saja, ya. Tapi kan bagi anak-anak mungkin, kenapa Mak? Kenapa ya? Ini kan daya bernalar di sini. Kenapa tidak boleh duduk di depan pintu? Ya karena orang akan susah untuk keluar masuk dari situ. Ya, nah ini yang akhirnya menimbulkan manusia mulai berfilsafat, mulai berpikir, mulai bernalar. Ya, ada yang secara rasional untuk menemukan kebenaran-kebenaran. Yang ketiga, hasrat bertanya. Manusia itu kan suka bertanya, tidak bisa dipungkiri. Ya, ada rasa takjub. Ketika sesuatu yang dia lihat rasa takjub, dia akan bertanya, kenapa demikian? Kenapa? Ya, ketika manusia menemukan ketidakpuasan, kenapa demikian? Ya, misalnya Bapak Ibu makan semangkok mie. Ketika makan, kok tidak enak? Kenapa tidak enak? Oh, mulai berpikir. Oh, mungkin mie-nya kurang kenyal, kurang bagus. Tapi yang satu, oh tidak, mie-nya bagus. Kalau begitu apa? Oh, ayamnya misalnya, mie ayamnya kurang fresh. Oh, mulai berpikir, menemukan, oh kurang garam, oh kurang bumbu. Ya, jadi akhirnya bisa menemukan sesuatu, atau dia bisa makan sesuatu yang enak, lalu dia berpikir, mengapa makanan ini bisa enak? Mulai berpikir, oh karena ini. Tapi kalau misalnya hanya garam, maka makanan ini pun hanya rasa asin saja. Dia mulai menemukan hal-hal yang lain. Nah, itulah yang dimaksud dengan proses berpikir, proses dalam pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan membuat manusia melakukan pengamatan, penelitian, dan penyelidikan. Nah, Sartre berkata, kesadaran pada manusia senantiasa bersifat bertanya yang sungguh-sungguh bertanya. Karena itu, di dalam kelas saya mengembangkan silakan bertanya. Silakan Bapak Ibu bertanya apa saja di dalam kelas saya. Tetapi ketika saya tidak tahu menjawab, maka saya akan berkata saya tidak tahu. Dan jangan saya dulu dipaksa karena saya harus bernalar dulu, harus memikirkan itu, harus mencari kebenaran-kebenaran yang lain. Dan bagi misalnya ada yang bertanya, saya tidak akan langsung berkata bahwa dia menguji saya. Karena bertanya itu mungkin dia mempunyai jawabannya dan ingin meminta pengakuan. Atau yang kedua, memang dia tidak tahu dan ingin memuaskan hasrat bertanyanya. Jadi bagi saya, orang bertanya itu bukan orang yang menguji, tapi orang yang ingin tahu. Ya, kalau dosen-dosen yang lain ketika ditanya mungkin akan, ya, karena saya banyak teman yang lagi ikut S2, S3, dia berkata, aduh kalau dosen itu, kalau kita sudah bertanya, pasti dia marah, dia pikir dia diuji. Ya, bagi saya tidak. Bagi saya, ada orang yang punya jawaban dan ingin pengakuan dari situ, bahwa apa yang dia pikirkan itu, ya sesuatu yang benar. Atau memang dia tidak tahu. Ya. Nah, bertanya tidak hanya pada hal-hal di luar diri saja, tetapi juga bertanya terhadap diri sendiri. Ya. Oke, yang keempat. Yang keempat itu keraguan. Ya, keraguan.
Nah, pertanyaan yang diajukan untuk memperoleh kejelasan. Ya tadi tuh, kalau ada yang bertanya mungkin dia sudah punya jawaban tapi dia ragu-ragu. Ragu-ragu bahwa benar tidak jawabannya. Ya, ada yang WA saya, "Pak, saya sudah bikin begini, bisa enggak?" Silakan. Ya, kebebasan berpikir kita pakailah, ya. Dan jangan ragu terhadap orang peragu, ya tidak akan ragu-ragu. Satu sisi baik, tapi ragu-ragu satu sisi tidak membuat orang berkembang. Jadi pertanyaan yang diajukan untuk memperoleh kejelasan dan keterangan yang pasti. Jadi pada hakikatnya merupakan suatu pertanyaan tentang adanya aporia atau keraguan. Aporia dalam bahasa Yunani, keraguan, ketidakpastian atau kebingungan di pihak manusia yang bertanya. Karena filsafat ilmu itu hanya ontologis, epistemologi dengan aksiologi yang banyak dibahas di situ. Ya. Nah, itu bahasannya siapa itu bukunya? Ontologi, epistemologi dan aksiologi. Pak Felix ya membahas itu ya, lebih banyak itu ya. Nah, jadi kita bisa saling mengisi. Ada filsafat pendidikan, ada dasar filsafat agama, saling mengisi. Nah, saya hanya mengembangkan secara umum. Nanti kita saling mengisi satu dengan yang lain. Nah, keraguan bisa berasal dari penanya sebelumnya karena masih meragukan kejelasan dan kebenaran dari apa yang telah diketahui sebelumnya. Masa benar 1 tambah 1 sama dengan 2? Ya, meragukan. Iya, dia ragukan. Kok pendapat itu, saya masih ragu terhadap pendapatmu. Itu sah-sah saja dalam konteks berfilsafat, sah. Ya, saya masih ragu dengan penjelasannya Pak dosen, silakan. No problem. Berarti selama kita masih ragu, kita punya hasrat untuk menemukan sesuatu. Kalau sudah tidak ada lagi keraguan-raguan, ya kita akan mentok di situ. Ya, saya tidak ragu-ragu lagi tentang Yesus. Plus mentok di situ. Semalam saya buat video tentang Tritunggal. Nanti saya akan bagikan kepada Bapak Ibu Saudara untuk ditanggapi. Ya, dalam konteks pemikiran saya, ya. Nah, keraguan bisa berasal dari penanya sebelumnya. Nah, keraguan turut merangsang manusia untuk bertanya dan terus bertanya, yang menggiring manusia untuk berfilsafat. Ya, ada pepatah mengatakan tidak bertanya bisa sesat di jalan. Tapi kalau banyak bertanya juga, ya berarti ya oke. Sampai di sini di ini poin ini kita membahas tentang awal dulu. Apakah ada yang ingin ditanggapi? Silakan.